Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kiri, ya itu duduknya begitu. Ada Pak yang punya? Banyak ya? Ya, maaf saya lupa bahwa itu. Ada di sebelahnya yang duduknya begitu. Ada yang tengah duduknya bertumpu antara kanan dan kiri. Apalagi yang paling kanan gambarnya. Ya, dia begitu duduknya. Jadi model duduk yang seperti itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka nanti silakan masing-masing kita berupaya agar duduk kita di dalam sholat ini sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, kenapa Rasulullah mengajarkan kita duduk seperti itu? Ternyata para ahli meneliti duduk yang seperti itu mampu membawa manfaat bagi kehidupan kesehatan kita. Itu jelas suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas ya. Baik. Jadi kalau kita duduk iftiras bertumpu di telapak kaki yang kiri, kaki kanan ditegakkan, seluruh jari jemari ditekuk menghadap ke arah kiblat. Ini mampu merefleksi titik-titik syaraf dengan tekanan yang lebih. Ini Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kita lagi di pijat refleksi. Ya, mungkin sebagai jemaah kita ada yang pernah coba pijat refleksi. Ya, kita kalau berpijat diurut pijat refleksi, itu yang diurut ke seluruh tubuh. Yang diurut itu bagian-bagian titik-titik refleksi tertentu, salah satunya adalah ujung-ujung jari jemari kita. Ya, jadi ujung jemari kita itu punya saluran yang langsung terakses ke dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu kalau punya sakit kepala, ada titik yang perlu ditekan. Ya, kalau ada yang sakit mah, ada titik yang harus ditekan. Itu kalau ada penyakitnya, sakit titiknya itu. Ya, karena darahnya tidak lancar. Bagaimana darahnya biar lancar? Terus dipijit. Ya, sampai rasa sakitnya hilang. Dan itu pertanda aliran darah kita menjadi lancar. Dan begitulah sholat mengajarkan kita untuk melancarkan peredaran darah di dalam tubuh. Salah satunya adalah dengan cara memijat ujung jemari kaki kita dengan cara duduk iftiras maupun duduk tawar. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini syariat agama kita mengajarkan beribadah sholat sesuai dengan Islam itu bukan hanya bicara mengenai tentang pahala yang insya Allah nanti akan kita dapatkan, tapi juga mampu mendatangkan manfaat-manfaat yang luar biasa yang akan kita dapatkan dari sisi kesehatan, dengan harapan setiap kita melakukan ibadah sholat, insya Allah tubuh kita akan semakin sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebab yang memerintahkan kita sholat itu adalah Tuhan yang sama, yang memberikan kita kesehatan, yang menciptakan seluruh organ-organ tubuh, yang pastinya lebih paham dan mengerti apa yang dibutuhkan dari gerakan-gerakan tubuh yang membawa kemaslahatan kesehatan bagi tubuh kita. Salah satunya adalah gerakan-gerakan sholat yang diperintahkan kepada baginda Nabi untuk dilaksanakan dan diajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dan kita salah satu di antaranya. Mudah-mudahan sholat yang demikian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, maka mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Falah setiap kali sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, menjalankan gerakan-gerakan yang sesuai
agar kita bisa mendapatkan manfaat sholat sesungguhnya insyaallah taala. Jemaah sekalian, selain itu nanti dianjurkan kita untuk membaca doa. Di antaranya adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya, ini doa duduk di antara dua sujud. Jadi habis sujud bangun, sebelum sujud yang kedua, ini doa yang sunnah untuk dibaca. Berikut permohonan yang kita panjatkan kepada Allah. Ini suaranya cukup baik, ketinggian baik. Baik, doa yang dianjurkan untuk dibaca ini doa meminta permohonan yang kita panjatkan kepada Allah. Ya, ini luar biasa doanya, singkat, padat, berisi. Ya, ini kalau dikabulkan semuanya luar biasa, kita mendapatkan satu anugerah yang tidak terhitung nilainya. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah, kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan ditutupi aib-aibnya oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah, bukan bacaan. Kalau ada di antara jemaah kita yang sujudnya tidak diselingi, duduk di antara dua sujud, maka sholatnya tidak sah. Karena duduk di antara dua sujud ini merupakan rukun dari rukun sholat. Adapun bacaan-bacaan zikirnya ini adalah sesuatu yang sunnah, dianjurkan untuk dibaca. Kita baca dapat pahala, tidak dibaca sholatnya tetap sah, tidak batal dan bisa diteruskan. Mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimahullah, ada sesuatu yang ingin disampaikan, disisipkan sebelum kita membahas pembahasan selanjutnya mengenai tentang jalsatul istirahat. Ada sebagian penjelasan dari Imam Mazhab mengenai tentang jalsatul istirahat. Jalsatul istirahat itu adalah duduk istirahat yang dianjurkan bagi imam maupun makmum saat hendak kita ingin berdiri. Wahia min jinsil jalsah baina sajdataini wahia jalsah khafifah la yushraf fi dzikrun wa la du'a'un, yang mana tidak ada zikir, tidak ada doa di antaranya. Wa man tarakaha fala haraj, meskipun tidak berdosa bagi orang yang tidak melakukannya. Jadi diperbolehkan bagi kita yang hendak ingin berdiri ke rakaat selanjutnya untuk duduk sejenak. Itu namanya duduk istirahat. Biasanya setelah kita sujud yang kedua, pengen naik ke rakaat yang kedua, kan langsung berdiri. Ya, itu boleh kita tidak langsung berdiri, tapi duduk sebentar, lalu kemudian berdiri. Begitu juga di rakaat yang ketiga, mau naik ke rakaat yang keempat. Setelah kita sujud, biasanya langsung naik berdiri untuk rakaat yang keempat. Boleh kita sujud dulu, lalu setelah itu duduk, baru kemudian berdiri. Itu namanya jalsah istirahat. Ya, ini bukan duduk istirahat, bukan duduk tasyahud awal maupun duduk tasyahud akhir. Baik jemaah sekalian rahimahullah, sebelum kita bahas rukun
sholat yang ke-9. Jadi catatan kita sampai rukun sholat yang ke-9 mengenai tentang duduk tasyahud akhir yang merupakan rukun dari rukun sholat. Jadi duduk istirahat itu saat kita sujud tidak langsung berdiri. Baik teman saudara, setelah kita sujud di rakaat yang kedua dan di rakaat yang ketiga, kalau kelihatan gambarnya. Dari pendidikan yang coba kita lihat dan pertanyaan. Baik. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, rukun yang ke-9 al-julus li tasyahud al-akhir. Duduk tasyahud akhir ini rukun. Tasyahud akhir ini berbeda dengan tasyahud awal cara duduk. Kalau tasyahud akhir duduknya iftirash, kalau tasyahud akhir julusnya duduknya itu duduk tawarruk. Jadi mohon maaf karena memang bahasa Arab duduk iftirash duduk tawarruk, ya, karena kita keder bertukar-tukar ya. Maka mohon perhatikan gambarnya. Duduk iftirash, duduk yang barusan tadi kita sebutkan, yang gambarnya ada di sebelah kiri gambar. Duduk tawarruk, ini gambar yang ada di sebelah kanan. Ini duduk tawarruk. Jadi seluruh sholat duduknya itu iftirash. Ya, bagaimana tadi iftirash? Bokong kita mohon maaf bertumpu di atas telapak kaki kiri. Lalu kemudian kaki yang kanan diluruskan, seluruh jari jemari ditekuk menghadap ke arah kiblat. Sambil praktekkan boleh? Ya, boleh. Kalau sambil biar sekalian. Kalau sambil nyender, ya nggak nyambung nanti lihatnya kayaknya gampang. Nggak tahunya kalau agak sulit-sulit begini. Ya, silakan yang mau praktekkan. Jadi seluruh sholat ini duduknya begini. Mau rakaat pertama, mau rakaat kedua, mau rakaat ketiga, maupun rakaat keempat, semua sholat duduknya begini. Jadi kita punya pantat berada di atas telapak kaki kiri, kita punya kaki kanan ditegakkan, seluruh jari jemari ditekuk menghadap ke arah kiblat. Itu namanya duduk iftirash. Adapun duduk tasyahud akhir, duduk di rakaat yang terakhir sebelum kita melaksanakan dan menyelesaikan sholat kita sebelum salam, kita ubah posisi kita punya pantat. Jadi bokong yang tadinya berada di atas telapak kaki kiri kita pindahkan berada di bawah lantai. Jadi agak biasa. Kakinya tetap, yang kanan tetap tegak. Makanya di sini rahasianya, kenapa badan kita rada miring? Karena ada yang ditahan. Karena kita harus memposisikan seluruh jemari itu ditekuk menghadap ke arah kiblat, sedangkan posisi kita punya bokong itu berada di atas lantai. Itu namanya duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk ini adalah duduk yang disunnahkan sebelum kita mengucapkan salam. Jadi kalau kita sholat maghrib, berarti rakaat ketiga yang terakhir duduknya tawarruk. Kalau sholat isya, berarti rakaat keempat yang terakhir duduknya tawarruk. Sisanya duduknya iftirash. Itu kalau kita mau menjalankan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi
alaihi wasallam. Ya, maka silakan kita upayakan untuk dilakukan. Ini mohon maaf bagi jemaah yang mungkin tidak dan belum terbiasa, kita akan kesulitan. Ya, akan ada rasa sakit, ada otot yang tertarik yang tidak terbiasa. Ya, apalagi bagi kita yang punya penyakit-penyakit tertentu, dan ini Islam memberikan solusi agar kita diringankan penyakit-penyakit yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ritual gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, mengenai penjelasan rukun tasyahud al-akhir, selain rukuknya yang merupakan rukun, bacaan tasyahudnya itu juga rukun. Ya, jadi ada duduknya, ada bacaannya. Kalau sujud yang rukun, sujudnya bukan bacaannya. Kalau rukun yang rukun, rukunya bukan bacaannya. Artinya kita rukuk nggak baca, sah salat. Kita sujud nggak baca, sah salat. Karena bacaannya sunnah, tapi yang rukun hanya gerakan-gerakan. Namun tasyahud bukan hanya duduk tasyahudnya yang rukun, tapi bacaan tasyahudnya juga merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Artinya kalau ada jemaah kita sholat dia duduk tasyahud tapi dia tidak baca apa yang harus dibaca di dalam doa tasyahud, maka menurut para ulama sholatnya tidak sah karena kurang rukun sholat yang harus dia laksanakan. Dan kepada Allah tentunya doa tasyahud yang sama-sama kita ketahui salah satu di antaranya adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Atau nanti ada redaksi yang berbeda. Redaksi yang lainnya salah satunya hadis riwayat Imam Muslim, at-tahiyatul lillah wassalawat wat thayyibat. Ya, ini hanya perbedaan redaksi, karena perbedaan redaksi, tapi intinya esensinya maknanya itu sama. Intinya pujaan dan pujian yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk salawat dan salam kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengucapan dua kalimat syahadat. Ya, ini harus dibaca. Baca sambil mempersiapkan posisi duduk yang tadi barusan kita sampaikan, duduk tawarruk, tidak lagi duduk iftirash. Ya, dan ini sekedar pengulangan ilustrasi gambar. Pastikan posisi kaki kita ini sesuai dari apa yang disampaikan dari penjelasan para ulama. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, ini ada informasi tambahan dalam dunia refleksi, yaitu ada titik-titik tertentu di dalam jari jemari kita termasuk kaki yang ada kaitannya dengan organ tubuh bagian dalam. Mohon maaf bahasa Inggris, ya, ini efek ulang lagi lagi lupa diterjemahkan. Ya, saya lupa rubah apa namanya materinya, perasaan masih di sana. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, ada pun posisi tangan. Ya, ini posisi tangan perlu diperhatikan saat kita duduk. Telapak tangan kita, baik duduknya iftirash maupun tawarruk, itu diletakkan di atas paha yang kanan, sebagaimana tangan yang kiri juga diletakkan di atas paha yang kiri, kanan di kanan, kiri di kiri.
Jangan kanan di kiri, yang kiri di kanan. Itu tali sampah kalau. Ya, yang kanan di atas yang kanan, yang kiri di atas yang kiri. Diletakkan seolah-olah menggenggam. Jadi ada dua cara. Boleh ditaruh di ujung jari ada di ujung dengkul. Boleh juga al-qabd. Al-qabd itu seolah-olah kita mencengkram kita punya dengkul. Masih ingat posisi saat kita rukuk? Saat kita rukuk jadi mencengkram kita punya dengkul. Lalu kemudian dengan demikian, kecuali nanti pada saat kita memberikan isyarat yang disebut dengan isyarat. Memberikan isyarat nanti ada waktunya yang insya Allah akan kita sampaikan di slide yang berikutnya. Jadi kalau dalam posisi normal, posisi tangannya seperti itu, kecuali nanti pada saat kita memberikan isyarat, ada posisi tangan kanan secara khusus yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis riwayat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekalian rahimahullah, menurut informasi kesehatan ini beberapa manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan saat kita melaksanakan duduk iftirash maupun duduk tawarruk. Ya, posisi ini mampu menghindari nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tidak mampu berjalan. Jadi banyak orang tua kita mungkin yang susah jalan. Ya, mungkin salah satu faktornya otot-otot tangan dan kakinya itu tidak dilatih di dalam gerakan-gerakan sholat. Duduk tawarruk sangat baik bagi pria yang ingin menekan aliran kandung kemih uretra, kelenjar kelomit, prostat, saluran fascia pes. Ya, dilakukan dengan benar mampu mencegah impotensi. Ini mampu diurai menurut ahli kesehatan. Insya Allah akan terhindar dari penyakit impotensi dan variasi terapan nyeri pada duduk iftirash dan tawarruk menyebabkan seluruh otot tungkai turut merenggang dan kemudian rileks kembali. Gerakan dan tekanan harmonis inilah yang menjaga kelenturan dan kekuatan organ-organ darah kita. Ya, jadi para ahli sudah meneliti dan tentu saja ini berkesesuaian dengan syariat agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mudah-mudahan dengan informasi ini semakin kita semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimahullah, rukun yang selanjutnya, ya, ini mohon maaf, sholat isya yang 58. Ya, ada rukun yang ke-11. Sebelum saya lanjutkan, mungkin nanti saya siapkan waktu untuk diskusi dan tanya jawab, ya, untuk memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk berdiskusi dan bertanya kalau ada hal-hal yang mungkin terlewatkan atau hal-hal yang belum bisa dipahami. Ya. Yang ke-11 itu mengucapkan sholawat pada tasyahud akhir. Ini juga merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya. Terutama dalam mazhab Imam Syafi'i, seseorang yang sholat di dalam tasyahud akhir yang tidak mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi harus kita mengizinkan sholawat. Sebab Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Faqad alimna kaifa nusallimu alaika wa kaifa nusallimu alaik. Dan salah satu redaksi sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka
dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, jadi diupayakan kita baca sholawat ini setelah kita membaca tasyahud. Setidaknya kalau mungkin kita keterbatasan waktu tidak bisa membaca sholawat yang lengkap, boleh kita membaca sholawat yang singkat, yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sebelah kiri itu yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah sah sholatnya. Lebih utama pakai yang Ibrahimiyah, lebih utama yang warna hijau itu kita baca semuanya. Kalau sampai kita tidak baca, maka sholatnya tidak sah. Dan sholawat ini harus dibaca setelah membaca doa tasyahud. Kalau sholawat yang dibaca sebelum tasyahud itu juga tidak sah, harus diulangi sholawat. Jadi kita berikan pujian dan pujian dulu kepada Allah, baru kemudian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, wala budda min an takuna shalah ala nabi ba'da tasyahud. Jadi tasyahudnya dulu kita ucapkan, baru shalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, saya khawatir ada hal-hal yang mau disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada yang mau diskusikan. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaannya mengenai tentang bagaimana sholawat kita memakai sayyidina. Ya, ini tadi barusan kita pakai sayyidina. Ya, ini memang pengen kita bahas masalah membaca sayyidina di depan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat. Ini akan kita sampaikan insyaallah taala. Yang penting satu poin yang harus kita tegaskan, membaca sholawat kepada Nabi itu merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Terlepas pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina, pokoknya baca sholawat. Itu mau pakai sayyidina silakan, yang nggak mau pakai juga silakan. Nanti masalah hukumnya, bagaimana hukumnya membaca sayyidina di depan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah boleh mengucapkan kata sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita sampaikan setelah ini kalau memang tidak ada pertanyaan. Ya, jadi informasi awalnya membaca sholawat pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Jangan sampai kita nggak baca. Mau bacanya pendek, silakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti nggak pakai sayyidina. Mau pendek tapi pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau yang banyak kita baca sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti pakai sayyidina enggak? Enggak. Kalau mau pakai tinggal dipakai aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu juga Ibrahim itu pakai sayyidina enggak? Enggak. Kalau mau pakai tinggal tambahin Ibrahimnya pakai sayyidina. Jangan kita ribut masalah sayyidinanya sementara sholawatnya enggak dibaca. Ya jangan sampai apa tuh sayyidina. Ya padahal ya nanti akan kita bahas. Ya, akan kita bahas mengenai tentang kebolehan yang disampaikan oleh para ulama membaca nama Muhammad di depannya pakai sayyidina. Apa makna sayyidina dalam bahasa Arab? Bagaimana orang-orang Arab memahami makna tersebut? Apakah memang betul orang Arab itu
kalau pakai Sayyidina dan sepertinya dan bagaimana setelahnya, insya Allah akan kita sampaikan. Cuma khawatir nanti waktunya tidak cukup, insya Allah. Selain Sayyidina ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan masalah Sayyidina? Kita lanjutkan masalah Sayyidina. Ya, ada seorang bilang katanya pakai Sayyidina Nabi Muhammad itu merendahkan. Karena Nabi Muhammad pakai Sayyidina, saya itu pangkatnya lebih di bawah dibandingkan Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Ya, padahal di Arab itu kalau bapak pergi haji, pergi umroh, di Arab itu ada tower yang gede, jam gadang kalau di Padang gitu. Ya, itu jamnya itu di bawah jam, di bawahnya itu kelihatan, di bawah jam itu ada tulisan berganti-ganti berjalan. Kadang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang Allahumma sholli ala Muhammad atau Sayyidina Muhammad. Ada Sayyidina ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini yang nulis bukan kita, orang Arab yang nulis. Ya, berarti orang Arab pakai Sayyidina enggak? Ya, pakai. Kita ini menyampaikan untuk memberikan informasi. Kalau orang Arab pakai Sayyidina, ternyata enggak juga. Di Arab itu biasa orang Arab itu pakai Sayyidina. Salah satunya jam gede itu nama Nabi Muhammad ditulis Sayyidina. Ya, jadi penulisan nama Sayyidina itu bukan merendahkan derajat baginda Nabi. Itu merupakan satu bentuk penghormatan. Ya, kalau bahasa kita mungkin tuan, baginda, bapak. Ya, ini orang Arab begitu. Ya, termasuk ada prasasti di dinding Ka'bah. Ada yang sudah pernah masuk Ka'bah? Ya, belum, Pak. Saya juga belum. Ini menurut informasi di dalam Ka'bah itu ada prasasti. Prasasti kita bisa lihat di museum. Di prasasti di dalam Ka'bah itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyiduna. Kelihatan yang tulisannya warna merah? Apa tuh? Sayyiduna. Nama Muhammad pakai Sayyidina. Ya, jadi nggak betul kalau ada pernyataan orang Arab itu anti menyebut nama Muhammad itu pakai Sayyidina. Buktinya di Ka'bah itu ada prestasi Nabi Muhammad, ada tulisannya Sayyidina. Kalau nggak boleh udah pasti diganti sama ulama-ulama Saudi. Ya, ternyata nggak, menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Ini foto-foto di beberapa jalan-jalan di Arab. Ya, ini diantaranya sudah Sayyiduna, ternyata nggak bisa. Mohon maaf saya nggak bawa pointer. Sayyiduna Rasulullah. Yang sebelah kiri, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada Sayyidina. Ya, ini di Arab. Ya, berarti orang Arab tak anti juga pakai Sayyidina. Di Mekah itu ada jalan namanya Thariq Sayyidina Umar. Bahasa Inggrisnya Umar bin Khattab Road. Jalan Sayyidina Umar. Umar aja pakai Sayyidina. Masa kami gak pakai Sayyidina. Jadi Sayyidina itu bentuk penghormatan.
menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat lain ada waqaf Sayyidina Utsman yang paling atas, waqaf Sayyidina Utsman. Jadi Utsman bin Affan disebut namanya dengan Sayyidina, apalagi nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk dulu waktu saya kuliah di Timur Tengah, kalau belanja itu dapat struk, dapat bond, nama kita di depan nama itu ada nama Sayyid. Nama kita siapa? Rahmawan, Sayyid Rahmawan. Ya, nama kita di sini Sayyid. Masa Nabi Muhammad tak boleh disebut Sayyid? Ya, pada intinya Sayyidina itu bentuk penghormatan. Ya, sama seperti kita. Ya, Mister. Ya, kalau di Australia Mister Miss. Ya, kita Pak RT aja gak kita panggil namanya. Pak RT, Pak RW. Padahal dia punya nama. Untuk apa? Untuk penghormatan kepada yang bersangkutan. Apalagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu secara fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat di Saudi Arabia dan negara-negara tetangga, meskipun dalam hadis-hadis ada sebutan Nabi Muhammad pernah bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, Al-Hasan wal Husain sayyida syababil ahli jannah. Beliau punya cucu Hasan dan Husain. Beliau itu cucunya pakai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Rasulullah pernah bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyida uhul ahli jannah minal awwalin wal akhirin. Rasulullah pernah nyebut nama Abu Bakar, Umar pakai Sayyidina sebagai bentuk penghormatan kepada dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apalagi di dalam Al-Quran, ya ini sebenarnya ada cuplikan ayat di dalam Al-Quran. Ya, hanya saja karena keterbatasan waktu, insya Allah nanti akan kita sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Ya, karena masalah ini sudah dibahas oleh para ulama. Hukum membaca Sayyidina ketika sholat di dalam tasyahud itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh Syekh Syihabuddin. Berpendapat bahwa mengenai tentang membaca Sayyidina itu bahkan lebih afdal dibandingkan tidak membacanya dengan Sayyidina, karena dengan membaca tersebut kita selain berselawat kepada baginda Nabi, tapi juga memberikan penghormatan lebih, ketakziman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang ingin pakai Sayyidina, silakan, tidak menjadi masalah. Itu diperbolehkan oleh para ulama dalam penjelasan di dalam kitab-kitabnya. Ya, meskipun demikian ini masalah khilafiyah. Bagi saudara yang tidak mau pakai Sayyidina juga tidak mengapa, sebab redaksi-redaksi hadis pun demikian. Rasulullah mengajarkan tidak menggunakan lafaz Sayyidina pada saat mengajarkan tasyahud kepada para sahabat-sahabat. Jadi masalah ini persis seperti masalah sholat subuh pakai kunut atau tidak pakai kunut. Yang mau pakai kunut silakan, ya, itu ada dasar dan dalilnya. Yang tidak pun diperbolehkan, sebab masalah kunut itu bukan merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Sholatnya tetap sah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga tasyahud yang memakai Sayyidina silakan, yang tidak pun tidak menjadi masalah. Yang terpenting membaca sholawatnya yang merupakan rukun. Baca Sayyidinanya bukan rukun. Ya, ini masalah khilafiyah, tidak perlu dibesar-besarkan. Kita saling menghargai, saling menghormati. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah sholat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf karena waktu kita sudah lewat 2 menit. Mudah-mudahan waktu yang lewat Allah menjadikan tambahan amal ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in billahi taufiq hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.